Babysitter penganiaya anak Agnia Punjabi jengkel sering telat gajian. Untuk motif sesuai dengan hasil penyidikan, bahwa tersangka ini jengkel dengan korban karena dia mau mengoleskan obat ke korban. Korban ini menolak dan malah menangis. Jadi dia jengkel, emosi, dan dia lakukanlah kekerasan terhadap anak itu. Sampai dengan saat ini, tersangka masih bisa menjawab pertanyaan kami dengan baik-baik saja. Untuk gangguan kejiwaan, sudah berkoordinasi dengan tim psikologi untuk meneliti kejiwaan tersangka. Jadi belum diketahui ya apakah memiliki gangguan kejiwaan atau tidak ya. Muncul kecurigaan sehingga orang tua korban membuka DVR CCTV yang ada di dalam kamar di mana suster dan korban berada, melihat kejadian ini masih kejadian yang masih didalami, yaitu tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 4:18 WIB. Ada beberapa perlakuan tindakan kekerasan terhadap anak dengan cara memukul, menjewer, mencubit, bahkan menindih. Apa banyak yang udah kecewa sama oknum yayasan mahal itu tapi nggak berani ada yang spill karena memang selalu ditekan dengan perjanjian non disclosure yang kayak di dalam perjanjian itu tuh tertulis bahwasanya kita berjanji, sama-sama berjanji tidak boleh saling mengungkap rahasia satu sama lain kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya enggak ya otomatis kan dia yang katanya punya power ini, si oknum yayasan mahal ini pasti kan kayak nyeret-nyeret bawa-bawa hukum, apalagi kan udah banyak ya yang pakai tuh influencer, artis segala macem lala-lala gitu ya, sampai ke luar negeri bahkan sayapnya merekah di sana gitu kan. Jadi kayak pokoknya kalau misalnya ada yang mengungkap yang aneh-aneh ya udah ntar diusut-usut ke hukum kayak gitu. Babysitter penganiaya anak Agnia Punjabi jengkel sering telat gajian. IPS 27, babysitter yang menjadi tersangka kasus dugaan penganiayaan anak selebgram Agnia Punjabi, akhirnya mengungkap alasan mengapa ia tega melakukan kekerasan terhadap korban yang berusia 3,5 tahun. Kuasa hukum IPS, Heri Budi, mengatakan tersangka mengaku jengkel lantaran orang tua korban sering telat membayarkan gajinya. Saya tanya, kenapa kamu melakukan hal itu? Tersangka menjawab bahwa pembayaran gajinya terlambat terus dan juga dimintai uang oleh keluarganya di Bojonegoro karena adiknya sakit, kata Heri, Senin, 1/4. Keterlambatan itu, klaim Heri, membuat tersangka emosi hingga akhirnya tega melampiaskan perasaan jengkelnya kepada balita yang diasuhnya. Karena terlambat terus, akhirnya tersangka ini jengkel lalu melampiaskannya ke anak yang diasuhnya itu, ujarnya. Heri mengatakan gaji kliennya ketika bekerja sebagai pengasuh sebesar 3,5 juta rupiah per bulan. Namun terkait sejak mulai kapan pembayaran gajinya terlambat, tersangka bilang sudah tidak terhitung. Berarti ini kan sudah sering dan saat ditagih, hanya janji-janji saja, ujarnya. Padahal saat itu, dia benar-benar butuh uang untuk pengobatan adiknya yang sakit. Rencananya pada Selasa, 2/4 besok, pihak keluarga akan menjenguk tersangka IPS yang ditahan di rutan Polresta Malang Kota. Jadi, tersangka IPS ini psikologisnya down dan tidak mengira sama sekali. Dan sebenarnya usai memukul, menganiaya korban, dia ini langsung ngomong ke suster lainnya yang bekerja di situ, di kediaman orang tua korban kalau hilaf, ujarnya. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Kompol Danang Yudanto membenarkan adanya beberapa faktor pendorong, sehingga tersangka melakukan penganiayaan tersebut. Ada beberapa faktor pendorong lainnya. Tetapi apapun alasannya, tidak dibenarkan perbuatan